Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Abi Purnomo dan teman saya Wawan Jamika. Di sini kami akan meresum buku yang berjudul Emotional Intelligence: A Practical Guide on How to Control Your Emotion and Achieve Lifelong Social Success, yang ditulis oleh Edward J. Watson. Nah, di sini adalah gambar mimiknya. Dan ini yang kedua, lanjutannya. Oke, langsung masuk. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional diartikan sebagai cara Anda dalam menentukan dan mengelola emosi Anda sendiri, termasuk orang lain di sekitar Anda. Itulah istilah Emotional Intelligence (EI) atau Emotional Quotient atau EQ, diciptakan oleh dua peneliti Amerika, Peter Salovey dan John Mayer. Pada buku Emotional Intelligence karya Dan Goleman, istilah tersebut dipopulerkan secara global. Kategorisasi kecerdasan emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Keadaan di mana Anda bisa mengidentifikasi emosi yang ada dalam pikiran. Yang kedua, peraturan sendiri. Satu, kemampuan Anda dalam mengontrol keemosian yang ada dalam pikiran. Ketiga, motivasi. Kondisi di mana Anda mampu mengubah pemikiran negatif menjadi sebuah pemikiran positif. Keempat, empati. Kondisi ketika Anda mampu mengidentifikasi perasaan, emosi orang lain. Kelima, keterampilan sosial. Kemampuan Anda ketika berinteraksi secara langsung maupun media sosial. Memahami persepsi diri dan hubungannya dengan kecerdasan emosional. Pada dasarnya, persepsi diri adalah rekaman keadaan seseorang yang sesuai dengan cara penafsiran dan pandangan akan suatu hal. Ini menyatakan bagaimana individu memahami sikap mental dan proses berpikir mereka dengan menonton, belajar, dan mengembangkan pandangan melalui pengalaman mereka sendiri. Teori ini bersifat rasional karena cara berpikir yang lazim terkait dengan apa yang kita alami dan bagaimana kita dibesarkan. Selain itu, teori ini mengusulkan bahwa individu menginduksi mentalitas tanpa mencapai pemahaman batin dan keadaan temperament. Bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosional di tempat kerja? Kualitas kunci sukses dalam kepemimpinan adalah kecerdasan, determinasi, ketegasan, dan visi. Tapi itu tidak cukup. Seperti yang dikatakan Goleman, penelitian tentang Goleman ternyata membuat pernyataan yang berbeda. Para calon pemimpin memiliki perintah kuat atas kecerdasan emosional mereka. Akibatnya hasil bisnis menjadi proporsional dengan kecerdasan emosional pemimpin yang berpengaruh. 5 bahan kecerdasan emosional berdasarkan teori Daniel Goleman. Yang pertama, tingkatkan kesadaran diri. Kemampuan untuk memahami suasana hati dan keadaan emosional. Yang kedua, pengaturan diri yang halus, yaitu kemampuan seseorang dalam mengatasi keadaan impulsif maupun meredakan amarah. Ketiga, tingkatkan motivasi, adalah komponen yang membantu mendorong batin Anda dipenuhi dengan antusiasme dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, mampu berempati dengan tulus. Dan yang kelima, tingkatkan keterampilan sosialisasi. Cara pengembangan kecerdasan emosional dan keterampilan interpersonal dalam interaksi sosial. Yang pertama, empati. Belas kasih terkadang sulit dicapai. Cari tahu bagaimana mendengarkan dengan baik pesan verbal dan non-verbal dari orang-orang yang bersangkutan, termasuk pengembangan tubuh, sinyal dan indikasi fisik terhadap perasaan mereka. Memanfaatkan pertanyaan untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka dan apa yang mereka rasakan, sehingga Anda memiliki masukan
untuk mengetahui bahwa Anda telah memahami emosi mereka secara akurat. Yang kedua, keterampilan sosial. Kemampuan sosial menggabungkan berbagai macam hubungan dan bakat interpersonal. Ini berkisar dari otoritas hingga mempengaruhi dan mempengaruhi. Gak semua perlu memiliki keterampilan sosial untuk berjuang di dunia saat ini, di mana kita perlu bersikap interaktif dan kompetitif. Apa saja cakupan dari keterampilan sosial? Yang pertama, keterampilan membujuk dan mempengaruhi. Pengaruh adalah keahlian khusus untuk mengesankan orang dan memenangkan mereka atas pemikiran Anda atau strategi yang Anda usulkan. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Berkomunikasi itu sangat penting untuk pengetahuan emosional Anda dan orang lain. Ketiga, keterampilan promosi perdamaian. Keistimewaan pengawasan terhadap penyelesaian sangat penting di rumah maupun di tempat kerja. Keempat, keterampilan administrasi. Mungkin terdengar aneh untuk mengatakan keterampilan kepemimpinan atau administrasi sebagai ciri kemampuan sosial, seperti yang telah kemukakan sebelumnya, bahwa individu yang cenderung memahami perasaan sendiri dan juga orang di sekitarnya cenderung memberi pengaruh pada kehidupan setiap orang. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Wawan Zulfikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya mengikuti presentasi dari saya, selanjutnya saya akan membahas mengenai siklus kecerdasan emosional. Keterampilan interpersonal tidak hanya penting dalam lingkungan hidup Anda, karena kehidupan sosial Anda juga dapat menentukan kemampuan interpersonal yang lebih baik. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk keterampilan interpersonal. Yang pertama yaitu komunikasi lisan. Kedua, komunikasi nonverbal. Ketiga, keterampilan mendengarkan. 4, perundingan. 5, penyelesaian masalah. 6, pengambilan keputusan. 7, ketegasan. Selanjutnya, bangun keterampilan interpersonal. Ada beberapa cara membangun keterampilan interpersonal, yaitu yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Yang kedua, pilih kata-kata dengan hati-hati. Ketiga, pahami jika kondisi komunikasi gagal. 4, beristirahat. 5, jelaskan. 6, bersikaplah positif. 7, memahami lawan bicara. Ada beberapa tips untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan raih kesuksesan seumur hidup. Pengetahuan emosional adalah perasaan yang ada dalam diri kita masing-masing dan itu benar-benar tidak terwujud. Ini mempengaruhi cara kita berperilaku, menjelajahi kompleksitas sosial kita sendiri, dan menentukan pilihan individu untuk mencapai hasil yang positif. Kecerdasan emosional juga membantu memprediksi kinerja. Biasanya, individu dengan tingkat pemahaman emosional yang lebih tinggi cenderung lebih berhasil. Mereka cenderung menghasilkan $29.000 lebih banyak setiap tahunnya dibandingkan individu dengan tingkat pengetahuan emosional yang rendah. Hubungan antara pengetahuan dan keuntungan pribadi langsung ke intinya, bahwa setiap kenaikan poin dalam wawasan emosional menambahkan 1.300 gaji tahunan. Penemuan ini tetap konstan untuk orang-orang di semua usaha dan bidang kehidupan. Selanjutnya, trik dan tipsnya itu yang pertama, berusahalah untuk mengamati bagaimana perasaan Anda. Kedua, perhatikan perilaku diri sendiri. Ketiga, bertanggung jawab atas perasaan dan perilaku Anda. Keempat, berusaha untuk menanggapi, bukan bereaksi. Kelima, berempati dengan semua orang termasuk diri Anda. Dan yang terakhir, menghasilkan dan mengusulkan hubungan.